Assalamualaikum, hola guys, welcome to English class with me, Miss Dwi Sinta Septiani. Miss ucapkan selamat datang dan selamat bergabung, terutama untuk siswa-siswa SMK Bina Rahayu kelas 10. Yay! Before we go to the material, sebelum kita bahas materi pertama kita, let me introduce myself furthermore. My name is Dwi Sinta Septiani, or you can call me Miss Dwi. Miss Dwi. I am 22 years old and I am an English teacher in SMK Bina Rahayu. Oke, setelah ini giliran kalian ya memperkenalkan diri kalian dalam Zoom meeting yang akan kita laksanakan setelah kalian menonton video ini. Dan setelah menonton video ini, Miss harap kalian sudah bisa ya memperkenalkan diri kalian dalam bahasa Inggris. It's very easy kok, gampang banget. Oke, kita langsung aja ke materi pertama. Introducing yourself. Sekali lagi, introducing. Coba diulangi, introducing yourself. Good job, bagus banget. Ya, introducing yourself. Artinya memperkenalkan diri kita atau diri kamu, diri kita sendiri ya. Gimana sih cara memperkenalkan diri itu? Ya seperti yang tadi sudah Miss lakukan. Pertama kita harus mengucapkan salam atau greetings ya. Greetings itu ada banyak jenis dan bentukannya ya. Yang pertama dan yang paling umum, kalian bisa ucapkan hello, hi, good morning, good afternoon, good evening, assalamualaikum. Nah, itu adalah contoh-contoh greetings. Atau kalian punya versi greeting kalian sendiri? Silahkan kalian coba di rumah ya. Selanjutnya, kata-kata apa aja sih Miss yang biasanya kita gunakan ketika kita memperkenalkan diri? Aduh, aku lupa Miss, itu soalnya pelajaran SMP aku udah lupa ya. Kita recall bareng-bareng ya di sini. Biasanya ketika kita memperkenalkan diri, yang paling pertama adalah mengucapkan nama, your name, and then your age, usia kamu. Setelah usia kamu, biasanya memperkenalkan pekerjaan kamu, ya. Kalau kamu seorang siswa ya berarti you are a student, ya. Terus kamu tinggal di mana? Kamu tinggal di mana? Dan yang terakhir adalah hobi kamu. Hobi kamu. Ya, your hobby or your hobbies. Oh, Miss, apa bedanya hobi sama hobbies pakai S? Itu akan Miss jelaskan ya. Yang pertama memperkenalkan diri. Bisa caranya dengan hello, my name is Caca. Ya, my name is Caca. Terus memberitahu usia. I am 16 years old. I am 16 years old. I am a student in SMK Bina Rahayu. Nah, itu apa? Memperkenalkan pekerjaan kamu atau status kamu. Lalu, memberitahu kamu tinggal di mana. I live in Depok. I live in Depok. Atau kalian bisa menggunakan kata at. I live at Jalan Jambu, RT 3 RW 1, Pasir Putih, Sawangan, Depok. Nah loh, Miss kok panjang banget? Ya, itulah perbedaannya. Ketika kalian menggunakan in, maka kalian hanya menyebutkan kotanya saja. I live in Depok. Atau kalian bisa menyebutkan negaranya saja. I live in Indonesia. Cukup. Tapi, ketika kalian menggunakan kata at, itu adalah menunjukkan alamat lengkap atau alamat rinci kalian. For example, I live at Jalan Cendrawasih number 7, RT 3 RW 10, Sawangan, Depok. Nah, seperti itu. Jadi at itu lebih rinci. Lalu setelah menyebutkan tempat tinggal, hobi. What is your hobby? What are your hobbies? Nah, loh, apalagi nih bedanya? Satu nggak pakai S, yang satu pakai akhiran S. Hobi dan hobbies. Kalau hobi itu menyebutkan satu saja hobi kalian.
Tapi ketika kalian punya banyak hobi, misalnya hobinya ngegame, hobinya nonton anime, hobinya nonton drama Korea, hobinya baca buku, hobinya sepedahan, lebih dari satu kan? Ya, ada banyak, berarti kalian menggunakan hobbies dengan akhiran S di belakangnya. Contoh, my hobby is reading book. Hobinya berarti cuma baca buku aja, satu. Tapi kalau ketika dia punya hobi lebih dari satu, for example, my hobbies are, tolong dibedakan ketika hobinya satu menggunakan is. My hobby is reading book. Ketika hobinya banyak, berarti my hobbies are reading book, watching anime, watching K-drama, riding bicycle, and playing volleyball. Wah, berarti dia punya 5 hobi ya, lebih dari satu hobi, maka menggunakan akhiran S, hobbies. Seperti itu teman-teman, contoh memperkenalkan diri kalian secara singkat ya, secara singkat dan secara garis besarnya seperti itu. Kira-kira udah tahu gimana nanti caranya memperkenalkan diri kalian di kelas Zoom bersama Miss Dwi? Oke, let's go to the next slide. Di slide selanjutnya, we are going to learn how to introduce others. How to introduce others. Bagaimana cara memperkenalkan orang lain. Misalnya kamu memperkenalkan ayah kamu yang seorang pengusaha. Or misalnya you want to introduce your best friend. Mau memperkenalkan guru kamu kepada orang tua kamu misalnya ya. Oke, kita akan pelajari di sini. Perlahan-lahan aja, slow dulu. Oke, di sini ada contohnya. Hi, I am Pamela, and this is my big family. Wow, family-nya banyak banget tuh ya. Di situ ada uncle, grandfather, mother, father, cousin, aunt, uncle, apalagi di situ. Ada sister, ada brother, dan lain sebagainya. Kita lihat contoh di slide selanjutnya ya. Oke, next slide. Di sini ada contoh memperkenalkan keluarga. Introducing my family or your family. Di sini ada family tree. Ada yang sudah pernah buat family tree? Have you ever made a family tree? Ya, pohon keluarga di situ, silsilah keluarga kalian ya. Let's read together. Ayo kita baca bareng-bareng di sini. Hello, my name is Isabel. This is my family tree. There are 10 members in my family. Ada 10 anggota dalam keluarga saya. Ya. My parents are, nah, kira-kira, tolong perhatikan gambarnya. Orang tuanya Isabel itu siapa ya? Yang mana ya? Good job, bingo. Orang tuanya adalah Clara dan Pablo. So, my parents are Clara and Pablo. Pablo di sini sebagai Isabel's father. Isabel's father, ayahnya Isabel, ya. Lalu Clara di sini sebagai Isabel's mother. Isabel's mother, mamahnya Isabel atau ibunya Isabel, ya. Lalu di sini, they are very nice. They are very nice. Mereka ini orangnya baik banget, ya. Lalu I have a big brother. Big brother. Kira-kira saudara laki-lakinya si Isabel yang mana ya, kakak laki-lakinya? Yap, sudah pasti si Juan atau si Juan ini ya. He is very helpful. Orangnya ini senang ngebantu loh. Terus juga, I like my grandparents. Saya sayang banget sama kakek nenek saya ya. Kakek neneknya itu kira-kira yang mana ya? My grandfather atau my grandpa is, siapa ya kakeknya si Isabel? Ya, my grandpa is Louis, ya. And my grandma dan neneknya, grandmother, siapa grandmothernya si Isabel ya? Ya. And my grandma is Anna, ya. My grandma is Anna. Lalu di sini, bla 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 is my uncle. Siapakah kira-kira Isabel's uncle? Who is Isabel's uncle? Siapakah pamannya Isabel? Great job, Miguel. Ya, Miguel is my uncle. He is married to
Dia menikah dengan, berarti menikah dengan tantenya Isabel. Siapakah tantenya Isabel? Who is Isabel's aunt? Great. Elena. He is married to Elena. Good job. They have 2 kids. They have 2 kids. Punya 2 anak. Kira-kira anaknya Elena sama Miguel siapa ya? Ya, ini gampang banget. Ya. Blah 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 is my first cousin and blah 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 is her brother. I love them all. Ya. Kira-kira cousin pertamanya atau sepupu pertamanya si Isabel ini siapa ya? Eva atau Carlos? Ya, betul. Jawabannya adalah Eva, ya. Eva is my first cousin and Carlos is her brother. Jangan ketukar, ya. Karena di situ ada kata her brother, ya. Saudara laki-lakinya. Brother menunjukkan bahwa anak ini adalah laki-laki. Lalu her menunjukkan kepunyaan seorang perempuan. Berarti adik laki-lakinya kakak perempuan, her brother. Berarti kira-kira siapa ya? Carlos. Kalau kamu tuker ya, Carlos is my first cousin and Eva is her brother. Oh, itu salah. Kenapa? Masa Eva saudara laki-lakinya? Jelas-jelas Eva perempuan ya. Maka pastinya menggunakan kata, maka jelas-jelas jawabannya adalah si Carlos. Oke. Lanjut. I love them all. Saya sayang sama mereka semua. Ya, oke. Jadi itu salah satu contoh membaca pohon keluarga atau family tree. Misalkan saya kasih contoh lagi memperkenalkan teman nih. Ini misalnya sahabat saya jauh-jauh nih dari Amerika misalkan. Guys, let me introduce you to my friends. Guys, teman-teman, persilahkan saya memperkenalkan teman saya ya. His name is Martin. His name is Martin. Namanya adalah Martin. Karena dia laki-laki, maka saya menggunakan his. His name is Martin. Ya. Martin lives in Oklahoma. Martin lives in Oklahoma. Saya hanya menyebut nama kotanya saja. Kenapa? Karena saya menggunakan in. Beda kalau saya menggunakan at. Kalau pakai at berarti he lives at Purple Street number 7 Oklahoma. Lebih rinci ya, jangan lupa perbedaan in dan at. Lalu di sini perhatikan, saya menggunakan kata lives. Ada akhiran kata s di belakang kata live ya. Ketika saya ingin memperkenalkan orang lain, maka kata kerja yang digunakan itu ditambahkan kata s. Nah, ini adalah aturan simple present tense, di mana orang ketiga tunggal harus ditambahkan s di belakang kata kerja. Contoh, dia tinggal di Oklahoma. Ya, karena dianya ini adalah laki-laki, maka saya menggunakan kata kata he. He lives, dari kata live, ya, tambahkan s di belakangnya. He lives in Oklahoma. Dia tinggal di Oklahoma. Tapi ketika saya memperkenalkan diri saya sendiri, I live in Pasir Putih. I live in Depok. Selesai. Nggak ada tambahan s. Karena apa? Karena saya bukan orang ketiga. Saya orang pertama, ya. Jadi saya bukan orang lain. Contoh lainnya. Isabel lives in Hong Kong. Isabel lives in Hong Kong. Elena lives in Madrid. Elena lives in Madrid. Ya, kenapa saya menggunakan akhiran s? Karena Isabel ini atau si Elena ini adalah orang ketiga, orang lain ya, dan dia jumlahnya satu atau tunggal, maka kata kerjanya harus ditambahkan s di belakangnya. Contoh penambahan s dalam kata kerja, Elena eats an apple. Elena makan sebuah apel. Eats ya, di situ dari kata eat ditambahkan s di belakangnya. Tapi ketika saya bilang Juan and Isabel live. Juan and Isabel live. Artinya Juan sama si Isabel nih, walaupun orang lain, tapi kan jumlahnya lebih dari satu. Maka tidak ditambahkan s di belakang live ya. Cukup live saja. Isabel and Juan live
in Hong Kong. Ya, bedakan ya. Tapi ketika hanya Isabel saja, maka Isabel lives in Hong Kong. Seperti itu ya. Tolong dipelajari lagi perbedaan penggunaan S, akhiran S, dan tanpa akhiran S. Mungkin segitu saja materi yang bisa kita bahas kali ini. Kita bisa membahasnya furthermore, lebih jauh lagi di Zoom meeting yang akan kita lakukan after you watch this video, setelah kalian menonton video ini ya. Jangan lupa like and subscribe ya, dan juga nanti di room Zoom saya akan tes kalian to introduce yourself in English, untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris ya. Nggak sabar nih buat ketemu kalian. So, see you next time. Jamatane. See you next time.